pencinta audio dan SPL lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tetap di 18 in karena di SPL audio cukup banyak di 18 in ya, yaitu sekarang di tipe LF18X401. Nah, ini dia barangnya. Kita ulas sebentar ya untuk fisiknya. Ya, untuk diameternya 18 in, kemudian untuk voice coilnya 4 in, kemudian untuk kertasnya ini sudah dilapisi anti air ya, sudah di-coating. Kemudian ini wattnya juga sudah besar, yaitu di 1500 watt. Nah, ini cocok untuk pecinta sound balap. Nah, ini cocok ini. Kemudian di frame-nya sama seperti yang 401 series ya, yang di N401 dan G401. Nah, ini ya. Oke. Kemudian untuk magnetnya menggunakan magnet dari B. Inilah fisik dari 18X401 ya. Nanti seperti apa frekuensinya bila dibandingkan dengan yang series 401 lainnya. Oke, penasaran? Tonton terus. Oke, langsung saja kita akan mengukur di 18X401 dengan kondisi free air. Oke, pengaturan di Smart Lab juga masih sama, untuk jarak mic juga masih sama. Oke, langsung saja saya akan mengeluarkan sinyal generator, yaitu pink noise. Ya, sudah saya konfigurasi untuk sinyal M dan R nya. Saya akan fan delay. Kemudian capture. Oke, dapat. Untuk di kondisi free air di 18X401 yaitu warna merah merona. Ya, bila dilihat untuk frekuensi rendahnya cukup bagus, kelihatan dari sini ya, di min 9 dB sekitar di 33,2 Hz sampai di min 3 ya, sangat lurus, kemudian juga agak gemuk gitu ya untuk frekuensi responnya. Nah, untuk kita lihat di min 15 dB nya sekitar di 23,4 Hz, kemudian di 0 dB nya sekitar ada di area 116,2 Hz di 0 dB nya, kemudian ada puncak ini sekitar di area di 355 Hz di 6,52 dB, kemudian di 0 dB nya frekuensi tinggi ada di sekitar 2 kHz ya. Kemudian di min 15 nya ada di sekitar 3,76 kHz ya. Ya, inilah frekuensi respon di 18X401 di kondisi free air ya. Nanti di sini kita akan memasukkan ke dalam box, yaitu box model Sparta 18S, tipenya tipe direct ya. Nah, ini nanti seperti apa respon frekuensinya ketika masuk box sama ketika menggunakan DLMS. Oke, untuk saat ini kita lihat spesifikasinya dulu.
Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui respon, frekuensi, dan spesifikasi dari 18X401. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mengukur ke dalam box. Nah, yang saya gunakan ini box dengan model direct. Nah, untuk boxnya sendiri yaitu di box Sparta 18S. Nah, oke, ini jarak mic-nya kira-kira 60 cm, kemudian di depan ya on axis. Oke. Kemudian saya juga menggunakan DLMS untuk nanti melakukan perpotongan. Oke. Untuk sekarang ini saya akan bypass untuk frekuensi, untuk crossovernya. Jadi istilahnya tidak memakai apa-apa, jadi kita akan mengukur ke dalam box ini seperti apa. Oke, ini bypass ya. Kemudian kita akan langsung nyalakan sinyal generatornya. Ini saya matikan dulu. Oke, sudah tampak untuk frekuensi responnya, kemudian sinyal M dan R nya sudah saya konfigurasi. Kemudian saya akan capture. Fan delay dulu. Ya. Kemudian saya akan capture. Ya, untuk kondisi di dalam box tanpa menggunakan slope ya. Jadi untuk warnanya warna biru di software Smart Life-nya. Oke. Kemudian kita akan mencoba perpotongan. Nah, nanti seperti apa frekuensi responnya. Oke, seperti biasa yang saya gunakan untuk high pass-nya ini saya bypass, soalnya saya pengen tahu seberapa rendahnya dari speaker 18X401. Saya bypass. Kemudian untuk low pass-nya, LPF-nya saya atur di 90,5 Hz seperti yang di video sebelumnya. Kemudian untuk perpotongannya di BW min 30 atau Butterworth. Oke, kemudian saya akan keluarkan sinyal generatornya. Oke, sudah keluar. Saya atur untuk sinyal M dan R nya supaya lebih stabil untuk sinyal, kemudian lebih akurat untuk pengukurannya. Oke, sebentar. Ini saya atur dengan sound card ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk sinyal M dan R nya. Jadi sudah ada keluar kuning-kuningnya semua nih ya, jadi kurang lebih seimbang. Kemudian saya akan fan delay. Oke, untuk fasenya sudah oke. Kemudian saya akan capture. Bentar. Oke, untuk warna di dalam box dan sudah menggunakan slope, ini warna coklat muda ya, coklat muda. Saya akan tutup dulu. Kita akan review di kondisi free air dan di dalam box tanpa menggunakan slope. Bila dilihat di min 15 dB nya di kondisi free air mencapai di 23,4 Hz ya, yang kita sudah lihat di free air tadi. Kemudian di kondisi sudah dimasukkan ke dalam box, ada pergeseran sedikit di frekuensi sekitar 21,5 Hz. Kemudian untuk paling puncaknya yang sebelumnya di kondisi free air
ada di posisi 355 Hz di 6,51 dB. Kemudian setelah masuk box ada di posisi sekitar 77,1 Hz di 8,45 dB. Oke. Kemudian ketika sudah menggunakan DLMS dan sloop, dia berpindah lagi di min 15 dB nya ada di posisi sekitar 18,6 Hz. Yang di dalam box ada di 21,5 Hz tanpa sloop. Kemudian yang paling puncak, ini tadi kita lihat di sekitar 77 Hz di 8,455 dB. Kemudian setelah menggunakan sloop, dia berubah di area sekitar 67,4 Hz di 11,29 dB. Nah, jadi pergeserannya cukup signifikan. Kemudian di 0 dB nya yang sebelumnya ada di posisi 41 Hz, kemudian setelah menggunakan sloop dia berada di 32,2 Hz di 0 dB nya ya. Oke, inilah frekuensi respon dari 18X401. Kalau dilihat dibandingkan dengan generasi 401 yaitu di N401, kemudian ini saya nantikan dulu. Kemudian kita lihat di 18G401 warna biru. Nah, ini sedikit berbeda ada di min 3 nya. Nah, ini kalau di min 3 nya 18G401 bisa lihat di sini teman-teman, dia ada berada di area 29,3 Hz. Nah, kalau di N401 berada di sekitar 27,3 Hz. Jadi bergeser agak rendah sedikit. Kemudian untuk di 18X401 di min 3 nya ada di 27,3 Hz. Jadi ya cukup signifikan untuk pergeserannya ya. Di posisi min 3 teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk paling puncaknya ini yang unggul ada di posisi yang orange, ini yang neodymium ya. Ini sekitar berada di 67,4 Hz di 11,89 dB ya di N401. Jadi lebih tinggi untuk SPL nya, untuk kekerasannya ya. Dan untuk yang paling lebar di posisi min 15 dB nya juga di N401 ya, sampai 16,6 Hz. Di ini G401 ya mendekati sama lah untuk areanya. Jadi ya inilah frekuensi responnya di N401 series ya, di dalam box Sparta. Frekuensi responnya mirip-mirip ya, jadi ya tergantung selera dari teman-teman. Tapi untuk kalau lihat kertas dan fisiknya ini mendekati sama lah untuk bahannya, cuma yang lebih ringan yaitu di N401 karena dia bermagnet neodymium ya. Oke, jadi ya itulah tadi saya review di 18X401. Jadi teman-teman kalau ingin melihat lebih jelas dan mendengarkan lebih detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat
Kemudian bisa kunjungi ke website kami di splaudioprofessional.com. Kemudian untuk tanya soal harga, info dealer, info pemesanan box speaker, nah, silakan di Mas Indra. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam ulasan saya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pencinta audio dan SPL lover supaya lebih bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.